Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali bersama saya Budiman Tri Cahyadi, dan di sini juga ada teman saya bernama Dimas Diantoro dari YIN Syekh Nurjati. Betul sekali. Prodinya apa? Oke, perkenalkan nama saya Dimas Diantoro dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia, kawan-kawan. Ya, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu sebagian. Kemarin juara di himpunan PMI ya, di Fakultas Usul dan Dakwah, lomba baca puisi, kebetulan juara dua, alhamdulillah. Salah satu mahasiswa yang berprestasi di YIN Syekh Nurjati. Di sini kita bertanya tentang mahasiswa. Boleh. Bagaimana? Boleh. Ya, yang pertama kita ingin tahu nih, apa pendapat dari Mas Dimas? Kita manggil Mas Dimas saja. Boleh. Mas Dimas, bagaimana mahasiswa itu dibebaskan untuk memilih bidang yang mereka sukai? Oh, ketika pembahasan mengenai bidang ya Mas Budi ya, itu merupakan hal yang sangat sensitif untuk dibahas. Karena bidang itu, ketika seseorang menjalankan bidangnya sesuai dengan keinginan sendiri, itu pasti menjalankannya tanpa ada beban gitu. Jadi enjoy gitu dalam melakukannya. Jadi dalam pertanyaan ini, bagaimana mahasiswa dibebaskan untuk memilih bidang yang disukai. Jadi itu adalah hal yang sangat wajar ketika seseorang memilih bidang yang mereka sukai gitu. Terutama saya adalah seseorang yang sukanya di dalam bahasa. Kemudian saya mengimplementasikan ke dalam bentuk puisi misalnya. Ya. Ketika saya puas dengan bahasa itu sendiri, hasil yang saya dapatkan pun sesuai dengan keinginan saya. Begitupun dengan penerapan pengimplementasian puisi itu ketika diperlombakan, alhamdulillah hasilnya sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Oh, berarti sesuai ya? Iya. Karena masa-masa sekarang ada saja mahasiswa yang beralasan karena terpaksa lah, karena dia mendapatkan inilah, karena dia beginilah, banyak alasannya. Betul sekali. Nah, ketika mahasiswa itu beralasannya, aduh saya nggak suka bidang ini, itu semuanya menurut saya perkataan sampah gitu. Mohon maaf nih sebelumnya. Karena ketika kita sendiri tidak menerapkan sesuai apa yang kita mau, itu benar-benar susah buat dihidupkan, buat di-up-kan gitu, buat dipublikasi. Makanya ketika kita memilih sesuai dengan bidang, ayo kita jalani, kita bentuk sesuai dengan kemampuan diri kita. Kurang lebih seperti itu. Oh, berarti untuk memerdekakan diri kita dulu. Boleh, iya. Itu adalah hal yang terpenting. Hal yang terpenting adalah memerdekakan diri kita sendiri. Baik. Yang kedua yaitu bagaimana pengembangan kreativitas mahasiswa dengan perkuliahan pendidikan agama Islam. Karena di sini kan Mas Dimas itu berkuliah di YIN Syekh Nurjati Cirebon, berlatar belakang pendidikan Islam. Bagaimana bisa mengembangkan kreativitas tersebut? Sebenarnya gini ya, kata kunci dalam pengembangan di dalam diri seseorang, terutama dalam mahasiswa, itu tidak hanya di dalam lingkup PT KIN yang berbasis agama Islam, tetapi semua universitas, baik negeri maupun swasta, baik yang Islam maupun yang non-Islam gitu, dalam lingkup Kemenag dan lingkup Kemendikbud gitu kan. Sebenarnya ketika, bentar dulu saya baca pertanyaan ulang ya, bagaimana pengembangan kreativitas mahasiswa. Sebenarnya kreativitas itu terbentuk di dalam diri kita juga, seperti pertanyaan nomor pertama tadi saya juga. Betul sekali. Nah, pengembangan kreativitas itu sebenarnya berada dalam alam bawah sadar kita. Dari alam bawah sadar kita, biasanya ketika kita sedang dalam situasi tertentu, biasanya saya pengen ini, saya pengen itu. Begitupun mungkin Mas Budi pernah merasakan hal seperti itu. Pasti. Di luar pikiran kita itu. Ya, itu ada di dalam alam bawah sadar kita. Iya. Ketika alam bawah sadar itu menunjukkan kita untuk mengaktifkan kita dalam berkreativitas, tetapi kitanya nanti dulu, tunda-tunda, maka kekreativitasan itu tidak akan berkembang gitu.
tidak akan muncul di dalam diri kita. Karena apa? Selalu di pending dan pending gitu. Pemalas. Iya, timbul rasa malas kita untuk berkreativitas. Sedangkan ketika kita dari alam bawah sadar kita menyuruh atau memerintahkan, ayo kita memerdekakan diri sendiri dengan berkembang sesuai dengan kreativitasan yang kita miliki, entah dengan bermusik, kemudian dalam bahasa membuat puisi, artikel dan lain sebagainya, kemudian di dalam food, memasak dan lain sebagainya gitu. Ketika diri kita itu mampu mengimplementasikan, ayo kita up gitu. Makanya kekreativitasan itu sebenarnya timbul dari hal terkecil kita terlebih dahulu. Ketika hal terkecilnya kita mampu melaksanakan atau menyelesaikan dengan baik, maka kekreativitasan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Oh, berarti dari dalam diri sendiri kita. Iya, ya? betul banget. Lalu membentuk jati diri kita. Betul sekali itu. Baik. Yang terakhir nih Mas Dimas, bagaimana pengembangan diri mahasiswa dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan? Oke. Karena kita di perkuliahan itu ada kebanyakan teori. Betul sekali. Berbeda dengan kenyataannya terkadang. Nah, bagaimana nih? Jadi gini, ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan itu, biasanya kan kalau di dalam dunia pendidikan biologi, misalkan saya ambil contoh nih, otomatis kan ketika dalam pembelajaran itu harus dengan praktek kenyataan, dengan praktikum gitu. Makanya ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya, pengembangan diri mahasiswa itu selain mahasiswanya juga, dosen juga perlu memperhatikan. Ketika mahasiswa itu mencari teori, mahasiswa itu hanya tahu saja, tetapi tidak tahu apa maksud penjelasannya. Walaupun semuanya berada di dalam genggaman kita, salah satunya smartphone itu. Tapi di situ peran dosen sangat diperlukan. Karena apa? Ketika tidak ada penjelasan, maka mahasiswa hanya sekedar tahu saja gitu. Makanya ketika kita menyelesaikan dengan suatu permasalahan dengan untuk menghasilkan sebuah kenyataan, di situ peran mahasiswa, kewajiban dosen itu sebenarnya sangat diperlukan. Berarti sangat diperlukan peran dari mahasiswa dan dosen, saling feedback. Jadi saling berkaitan tuh antara dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan sebuah permasalahan dengan cara mencari kenyataan. Salah satunya dengan mengobservasi itu. Kebetulan saya kemarin mendapatkan suatu persoalan mengenai kurikulum, ya, dan dosen menjelaskan sesuai dengan tata dan susunan atau prosedur yang sudah ada dengan cara mencari kenyataannya itu dengan observasi ke sekolah. Kebetulan saya mengobservasi jalannya pendidikan bahasa Indonesia di salah satu SMP yang berada di kota Cirebon, di mana saya meneliti pengajaran guru bahasa Indonesia. Apakah dia menjalankan atau mengajar dengan baik dan benar? Kemudian apakah antara kurikulum dan RPP yang guru tersebut buat itu mampu terjalan dengan baik atau tidak, kurang lebih seperti itu. Melihat metode pengajaran guru tersebut ya? Iya, sangat betul. Berarti tidak hanya belajar teori. Iya. Peran dosen untuk mengasih tugas observasi itu sangatlah penting bagi mahasiswa. Betul. Bukannya sangat penting juga ya. Observasi itu sebenarnya untuk mengetahui saja gitu, sekedar mengetahui. Tetapi ketika kita tidak melakukan observasi, itu adalah gimana sih cara pengajaran? Jadi kita tuh terngiang-ngiang terus ya, hanya terbayang di kepala. Apa gitu? Makanya ya observasi walaupun intinya hal terkecil untuk menghasilkan sebuah kenyataan menjadi sebuah hal yang terbesar. Oh, berarti dari hal yang terkecil sehingga menciptakan hal yang lebih besar. Baik. Lalu bagaimana nih solusinya nih untuk memerdekakan diri kita dari rasa malas? Oke. Ya. Dari 3 pertanyaan tersebut ya teman-teman ya, dapat saya simpulkan. Jadi ketika untuk memerdekakan diri sendiri itu, pertama kita itu harus niat dulu. Kita mau jalannya kemana? Ataukah lurus terus? Ataukah berkelok-kelok? Ataukah gimana? Karena setiap perjalanan itu mempunyai
keluh kesah negatif dan positif gitu kan. Iya benar. Nah, ketika memerdekakan diri sendiri itu kita lakukan sesuatu dengan apa yang kita mau, tetapi ketika setelah melakukan sesuatu tersebut kita senang gitu. Ya, contoh ya teman-teman. Saya suka berpuisi dan saya juga suka masak gitu kan. Itu adalah dua hal yang udah ada di dalam diri saya itu. Ketika saya melakukan, walaupun ya ketika saya praktek masak dan lain sebagainya itu Iya benar. mengeluarkan dana yang cukup besar loh, Iya. ya, mengeluarkan dana yang cukup besar. Tetapi ketika saya menyelesaikan sebuah kegiatan tersebut, saya merasa, aduh, ini ternyata membuat saya itu lebih berkreativitas lagi, lebih up lagi, lebih semangat lagi dalam mengembangkan kreativitasan diri sendiri. Jadi kayak seperti hobi ya. Nah, betul sekali. Itu maksudnya juga dalam ranah hobi gitu. Ketika hobi yang kita jalankan itu sesuai dengan passion kita, maka kita enjoy gitu dalam melakukannya. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Benar. Berarti pekerjaan yang paling enak itu hobi yang dibayar, benar. Betul sekali teman-teman. Allah. Lalu apakah ada kesimpulan atau pesan-pesan untuk teman-teman atau yang lainnya? Oke, untuk teman-teman ya, Ya. ketika kita melakukan sesuatu, itu pasti ada banyak gagalnya. Terutama yang saya alami itu memang ketika dalam meraih juara di dalam perlombaan, memang kelihatannya, waduh, mudah banget, wah udah biasa dia juara, udah biasa juara. Tapi ketika di belakang dapur, sebenarnya ada sesuatu dan ada hal-hal yang sudah saya lewati step by stepnya, tahap per tahapannya itu. Sebenarnya di dalam dapur kita, saya tidak pernah mempublikasikan dapur kita, terutama dapur saya, walaupun itu perih, pedih, karena kan ketika perlombaan, aduh saya mau juara segini, tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi, otomatis kan sakit. Benar. Tetapi teman-teman tidak boleh memperlihatkan kesedihan kita di dalam membuat status dan lain sebagainya. Itu dapat orang-orang itu malah menghujat kita dalam artian gini, apaan sih makanya juga jangan ikut lomba, apa sih ini dan lain sebagainya. Menjatuhkan mental, Iya, ya, mental kita. Iya, dijatuhkan. makanya ketika mental itu udah jatuh, untuk mengembalikan mental stabil dan normal itu susah loh teman-teman. Kita butuh, kalau misalkan anaknya itu sedikit down terhadap mental, itu sangat fatal sekali. Ya, karena butuh waktu lama ya Iya. untuk membangkitkan mental tersebut kembali. Iya, apalagi ketika benar-benar mental si anak tersebut down, si anak tersebut itu harus konsultan ke psikolog. Makanya bagi teman-teman nih, ketika ada seseorang yang berkreativitas kemudian dia gagal dan lain sebagainya, tolong teman-teman jangan bikin mental mereka down gitu. Berilah semangat, ucapan semangat gitu, biar mereka itu lebih berkembang dalam berkreativitas. Begitupun dengan teman-teman, teman-teman harus bisa memotivasi diri sendiri gitu. Ketika diri sendiri udah termotivasi dengan apa yang kita sesuai dan impikan, maka kita semangat gitu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ya, benar. Adakah lanjutan lagi? Mungkin dari hal tersebut tadi kan, jangan kita menjatuhkan mental, Iya, karena benar. kegagalan adalah keberhasilan yang Betul tertunda. sekali. Karena setiap orang itu mempunyai Siklus atau siklus tertentu gitu. Iya. Kapan dia up, kapan dia bangkit, dan kapan dia itu untuk down atau turun gitu. Makanya ketika seseorang dalam kondisi down, ayo beri kesempatan, doktrin mereka dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat mereka semangat gitu. Makanya tolong banget ini sekali lagi buat teman-teman, mari kita saling sama-sama membangkitkan satu sama lain dalam berkreativitas ataupun dalam sebuah mental, karena itu sangat diperlukan dukungan dan support dari teman-teman semua. berarti begitu, harus saling mendukung satu sama Betul lain. sekali. Ya, seperti apa yang dikatakan Mas Dimas tadi, kita jangan saling menjudge satu sama lain, jangan saling merendahkan satu sama lain, karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Kalau kita ingin berhasil, pasti kita akan melewati fase-fase yang gagal. Mungkin kita telah mendengar kata-kata dari Tan Malaka, terbentur, lalu terbentuk. Betul sekali. Betul bukan begitu, Mas? Betul sekali. Karena yang saya rasakan pun seperti itu ya.
kita benar-benar dalam suatu situasi dalam under pressure, tetapi ketika kita mendapatkan under pressure-nya itu terbentuk dalam diri kita, maka diri kita akan terbentuk sesuai dengan tekanan-tekanan yang kita sudah lalui itu. Nanti ketika tekanan-tekanan yang sudah dilalui itu, maka kita menjalankannya udah biasa gitu, udah kebal. Makanya terbentuk kemudian terbentuk itu adalah sebuah kata-kata motivasi yang benar-benar diperlukan oleh setiap diri manusia. Berarti sangat dibutuhkan motivasi tersebut. Betul sekali. Bukan motivasi itu saja, tapi berbagai macam motivasi untuk membangkitkan jati diri manusia, terutama diri sendiri, itu sangat diperlukan. Ya, mungkin kita sering melihat dari buku-buku atau dari gadget yang kita punya, sosmed, atau dari teman-teman kita, atau dosen kita sering kasih pengarahan. Ya itu saja, terima kasih kepada Dimas Diantoro dari IAIN Nurjati, mahasiswanya. Dari jurusan apa? Dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Alhamdulillah dia adalah salah satu mahasiswa yang kreatif dan kemarin dia mendapatkan gelar juara 2. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Ya, sama-sama. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.